Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Titi Suparti dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan bahagia, berlimpah dengan pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita tunduk kepala, satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali bangunkan kami dari lelapnya tidur kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami masih diberi waktu untuk kami mendengar firman-Mu. Kami diberi waktu untuk masih ada dan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami hendak mengawalinya segala sesuatu itu dengan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan memegang teguh perkataan firman-Mu. Kami dimampukan melakukannya dalam segala situasi kondisi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai ayat 21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan lagu yang berkata, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Iya, itu nggak asing kan Bapak Ibu? Sakitnya tuh di sini. Kalau sakitnya di sini, ya itu sakit gigi Bapak Ibu. Ada obatnya, tentu kita akan datang kepada dokter gigi, lalu minta diperiksa, diberilah kita obat. Kalau sakitnya di sini, atau di perut, atau di boyok, ya semua ada obatnya. Tetapi kalau sakitnya itu ada di sini, di dalam hatiku, obatnya apa Bapak Ibu? Apa di apotek jual? Tentu tidak. Apakah dokter bisa memberikan resep untuk mengobati sakit hati? Obatnya apa? Ultraflu, neuralgin dan lain sebagainya? Percuma. Itu semuanya hanya bisa diatasi ketika Bapak Ibu dan saya mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saat kita mengalami yang namanya sakitnya tuh di sini, firman Tuhan memberitahu setiap kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang pertama. Karena yang namanya orang sakit hati itu biasanya dendam kesumat itu terus terpelihara. Kepengennya membalas saja. Kalau punya kekuatan penuh kepengennya pengen ngantem saja. Ya, atau kalau kita merasa gak punya kekuatan fisik, paling-paling kita memelihara dendam itu dengan memegang teguh ungkapan orang Jawa yang berkata, dadio godhong ra bakal tak suwek, dadio banyu ra bakal tak cawuk.
Itu artinya jadilah daun, sekalipun aku memerlukannya, nggak bakal ku sobek untuk ku pakai. Sekalipun aku haus, ia menjadi air pun aku nggak akan mengambilnya untuk meminumnya. Jadi kayak antipati, tidak mau kembali berdamai sampai seumur hidupnya. Itu ungkapan orang Jawa. Tetapi kita di dalam Tuhan, bolehkah kita memegang ungkapan tersebut yang sudah mentradisi melekat kuat dalam pribadi masing-masing orang? Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan memberitahu setiap kita, saat kita merasakan sakitnya tuh di sini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya membalas apa yang jahat dengan yang jahat, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang yang sudah menjahati kita? Berarti kita sama-sama jahat. Tapi tugas kita adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bagaimana? Wong sakitnya tuh di sini kok. Ya, kita semuanya bisa pulih dari luka hati dengan cara melekatlah kepada Tuhan. Tuhan itu sang penyembuhnya. Tuhan yang membawa obat-obat untuk menyembuhkan luka hati kita. Dalam proses waktu tertentu saat kita berserah kepadanya, percayalah, sakitnya tuh di sini lama-lama akan memulih, lama-lama tidak akan terasa sakit lagi, tapi kita sembuh dari luka hati kita. Lalu berikutnya, yang kedua, saat kita merasakan sakitnya tuh di sini, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah tetap lakukanlah yang baik. Baik di sini menurut apa kata firman Tuhan, bukan menurut apa kata dunia. Karena baik menurut firman Tuhan itu belum tentu sama dengan baik menurut dunia. Tapi kalau baik menurut firman Tuhan itu berarti kebenaran. Jadi saat kita terluka, saat kita sakit hati, kita kecewa, kita dirugikan oleh orang-orang seputar kita, mari jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetaplah berbuat baik. Itu tugas kita. Kemudian yang ketiga, saat kita merasa terluka, sakitnya tuh di sini, apa yang mestinya kita lakukan? Firman Tuhan memberikan petunjuk. Usahakanlah, perjuangkanlah yang namanya berdamai. Berdamai Bapak Ibu, artinya apa? Jangan pelihara kebencian itu, tapi berjuanglah untuk berdamai. Untuk bisa mewujudkan perdamaian diperlukan kerendahan hati untuk mengawali, memulai, memberikan tangan kita. Ya, apakah harus minta maaf? Kan saya tidak salah. Untuk memulai satu perdamaian, itu memang tidak harus selalu mengawali dengan maaf. Tapi setidak-tidaknya berikan tangan kita untuk memberikan jabat tangan. Berikan mata kita untuk memandang sesama kita yang mungkin sedang menaruh kebencian kepada kita. Berikanlah sapaan kita kepada orang yang sudah melukai hati kita. Cuma masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu dan saya lebih memilih memelihara ego kita. Kita menjaga jarak, menjaga batas, tidak mau bersentuhan, memandang, tidak mau lagi berjabat tangan, apalagi memberikan kasih pengampunan kepada orang lain. Ibu Bapak, kita diperingatkan oleh firman Tuhan, saat hati kita terluka, kalau kita ingin dipulihkan dari luka-luka hati kita, mari kita perjuangkan perdamaian. Ketika kita memperjuangkan perdamaian, maka hati, pikiran, seluruh jiwa kita akan dilimpahi dengan yang namanya damai sejahtera. Apa enaknya tuh Bapak Ibu menyimpan kebencian? Bukankah itu bisa menyita energi kita, menyita perasaan kita?
Jantung kita berdebar kencang ketika kita berjumpa dengan Dia. Pengen rasanya kita itu membalas, atau kita pengen nyukur atau mendoakan saat orang itu sedang dalam masalah besar. Kita malah mendoakan supaya tidak menjadi lebih baik. Tapi kita malah berkata, itu kan hasil tuaianmu. Kita berharap Tuhan segera balaslah kesalahannya. Ibu bapak, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita perjuangkan perdamaian. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Maka damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah ruah memenuhi batin, pikiran kita bersama. Kemudian berikutnya, saat kita merasakan sakitnya tuh di sini, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah mari kita menjadi salah satu pintu jawaban atau solusi bagi orang lain ketika sedang dalam pergumulan, khususnya orang-orang yang berseteru kepada kita. Itu berarti ketika mereka menghadapi yang namanya pergumulan, menghadapi kesukaran, dalam proses waktu yang kita tidak tahu, kita diajak firman Tuhan, berilah sesamamu makan ketika mereka lapar. Bahkan Alkitab berkata bukan hanya sekedar sesamamu, tetapi seterumu, orang yang sudah memusuhi kita ketika mereka sedang kesulitan. Berilah mereka bantuan, pertolongan sesuai kemampuan kita. Ketika mereka haus, berilah mereka minum. Artinya apa? Kita diminta untuk tetap membalas kejahatan dengan kebaikan atau sikap-sikap yang benar sesuai dengan maksudnya Tuhan. Lah, apakah Tuhan akan membiarkan mereka dengan kejahatan mereka? Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanyalah jangan membalas. Tugas kita hanyalah tetap berbuat baik. Tugas kita hanyalah berilah mereka kasih pengampunan melalui perbuatan tangan kaki kita. Maka percayalah, hidup kita dalam limpah rahmat Tuhan, dalam perlindungan kasih karunia Allah. Lalu bagaimana dengan hidup mereka? Ya sudah, kalau seandainya hidup mereka memang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan turut serta bertindak atas setiap kejahatan manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh perhitungan. Jadi kalau kita tidak mau kesalahan kita diperhitungkan oleh Allah, maka mari kita jangan juga memperhitungkan kesalahan orang lain. Mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, lepaskanlah pengampunan itu. Dan sakitnya tuh di sini akan pulih. Kita semua akan bersukacita dengan hati yang berlimpah, dengan syukur penuh pengharapan dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu dan saya masih dijumpai sakitnya tuh di sini? Mari, pulihkanlah, sembuhkanlah bersama dengan tangan Tuhan. Ampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau dalam hidup kami cenderung lebih senang memelihara luka hati daripada mengobatinya. Bahkan kami seringkali mendoakan orang yang jahat kepada kami bukan untuk sesuatu yang baik, tapi untuk memuaskan dendam dan luka hati kami. Kami berdoa meminta supaya Tuhan membalas perbuatan mereka. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar mengampuni mereka. Kami mau belajar melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar melangkahkan kaki kami untuk melakukan sesuatu yang membangun sesama kami. Mampukanlah kami ya Tuhan. Dan kami berdoa sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan luka hati, baik kepada suami atau kepada istri, kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada tetangga, kepada teman sekerja. Berikanlah kepada anak-anak-Mu hati yang mengampuni. Tuhan pulihkan segala luka hati. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi pendengar firman-Mu yang hari ini sedang menghadapi sakit penyakit. Kami mohon Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang sedang kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan.
Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.